Tadi jalan ke sini. Iya, jalan kaki Bu. Iya, bawa motor. Iya, bawa motor. Taruh di mana motornya? Itu di sana Bu, jauh. Oke, baik. Kita di luar ya Mbak ya. Iya. Emang sesuai request sih. Nah, sesuai request, oke. Sesuai appointment kemarin ya di luar ya. Iya. Oke. Dengan Mbak siapa panggilannya? Saya Nuna. Oke, Mbak Nuna. Oke, Mbak Nuna. Sudah tahu nama saya, tapi saya perkenalan lagi aja gitu ya. Karena saya Bu Nisa, panggil Bu Nisa aja atau Bu Ica. Nanti saya yang membersamai Mbak Nuna selama kita konseling. Nah, karena habis ini Mbak Nuna katanya ada kegiatan. Iya Bu, saya di sini ada kerja kelompok. Oke, ada kerja kelompok. Jadi kita 20-25 menit cukup? Cukup. Oke, Mbak Nuna mau cerita apa aja boleh, bis udah nggak usah canggung, nggak usah malu, anggap kita udah pernah ketemu sebelumnya, jadi nggak perlu sungkan-sungkan gitu. Oke Bu, Tenang aja, ceritanya Mbak Nuna di sini aman kok sama saya. Jadi gimana Mbak? Mulai dari mana nih ya Bu ya? Bingung ini saya. Sebenarnya nih Bu, saya itu di poin aja. Saya tuh sering kayak apa ya Bu, sering melukai diri sendiri lah gitu. Saya juga nggak ngerti sebenarnya penyebabnya itu apa, penyebab yang pastinya itu apa. Tapi kayak misalnya contoh kemarin nih Bu, saya pacar saya itu punya janji kayak mau ke luar kota gitu loh, mau keluar kota. Tapi ketika saya udah prepare, udah siap-siap, udah semuanya udah siap kayak gitu loh. Nah tiba-tiba dia tuh kayak nggak bilang iya kayak gitu loh Bu. Ditanyain tuh kayak 50-50, maksudnya nggak jelas gitu loh. Nah terus saya tungguin kan sampai itu dari sore, bilangnya tuh kayak ya udah habis maghrib gitu berangkat gitu. Saya tungguin sampai jam 8 kok nggak ada ngabarin lagi gitu loh Bu. Ini jadi apa enggak gitu kan ya, saya ngechat kan gitu, jadi apa enggak gitu. Terus dia tuh kayak nggak ada jawaban gitu loh, kayak lihat nanti dah gitu Bu jawabannya. Kan nggak jelas ya Bu ya. Akhirnya saya sampai udah mau jam 8:30 kayak gitu kok masih kayak gitu terus gitu loh Bu. Akhirnya saya datengin kan Bu, saya udah kesel, saya datengin, saya marah-marah lah gitu. Saya bilang kayak mau dijawab apa mau aku tempeleng di sini gitu Bu. Saya karena udah saking keselnya ya Bu ya. Akhirnya pas dia tuh kayak apa ya Bu, saya tinggal lah gitu. Saya nggak nemu jawaban yang pasti, akhirnya saya tinggal. Ya udah saya mikir kayak oh ya udah nggak jadi berarti gitu loh. Karena dia belum jawab gitu kan. Akhirnya saya tinggal, saya balik ke kos gitu ya. Terus saya tuh kayak nangis kayak orang nggak kontrol gitu lah Bu. Nggak tahu yang di pikiran saya tuh apa ya, kayak kok gitu banget gitu loh, padahal masalah sepele gitu ya Bu ya. Nah terus akhirnya saya kayak nangis sampai kayak lempar-lempar barang apa segala macam gitu, karena saya mikirnya kayak nggak ada yang bisa diobati gitu loh Bu, kayak merasa ada yang sakit tapi enggak yang bisa diobatin gitu. Akhirnya saya itu melukai diri sendiri lah gitu, karena menurut saya tuh lebih tenang kayak gitu Bu, lebih lega gitu loh. Setelahnya emang saya kayak masih kesel, tapi setelah kayak gitu saya merasanya kayak lebih lega. Terus saya bawa tidur aja gitu, karena juga udah malam gitu kan. Baik, berarti setelah melakukan, kalau saya bilang nggak apa-apa. Jadi setelah Mbak melakukan self harmnya itu berarti Mbak merasa lebih tenang. Ya sedikit lebih tenang sih Bu. Tapi Mbak tahu kan kalau itu menyakiti diri Mbak sendiri. Ya saya tahu sih Bu, kayak itu nggak boleh. Apalagi saya juga orang Muslim dan katanya di Islam itu kan nggak boleh. Cuma saya mikirnya kayak gimana lagi, aku nggak bisa apa ya Bu, nggak bisa ngeluapin sakitnya itu loh Bu. Maksudnya aku kayak kalau emang ada luka gitu kan bisa diobati ya Bu. Tapi kalau kayak luka yang dari dalam gitu ya, saya nggak ngerti nih, kayak
saya nggak tahu sakitnya di mana, yang harus diobatin itu di mana, kayak gitu sih Bu. Selain self harm ada cara lain nggak yang Mbak lakukan buat ya buat transfer rasa sakitnya lah? Kenapa kok saya itu pas waktu ketemu pacar saya itu saya cuma ngambek kayak gitu terus saya langsung pergi, karena saya takut tuh, saya takut saya tiba-tiba nyakitin dia, karena pernah saya itu ya ada miskom juga sama, terus saya bawa cutter, saya bawa cutter dengan niat mau bukan membunuh sih, mau nyakitin dia gitu loh. Nah jadi menurut saya itu kayak pikiran agak gila ya gitu loh, gitu sih Bu. Jadi ada pikiran-pikiran negatif yang memang memancing ya? Iya bener, saya nggak tahu ya, kayak gitu tuh disebut psikopat atau gimana saya nggak tahu Bu. Cuma saya takut, maksudnya bukan keren ya Bu, justru malah takut gitu loh, takut malah ketika saya nggak kontrol saya justru malah mungkin bisa terjadi ya kan Bu, bisa terjadi itu membunuh kayak atau gimana, saya juga takut sih Bu kalau kayak gitu terjadi gitu loh Bu. Mbak Nona suka memendam perasaan, maksudnya kayak memendam emosi kalau lagi marah, lebih milih untuk tidak diungkapkan atau bagaimana? Iya sih Bu, saya kayak lebih apa ya, lebih kalau ada masalah gitu saya lebih kayak diem aja, meskipun kayak ya kayak kemarin juga saya juga sempat ada masalah di kelas itu, kayak teman saya deket sama yang lain kayak gitu saya ditinggal gitu, saya ya udah diem aja kayak gitu loh Bu, kayak lebih kemana-mana sendiri kayak ya udah gitu. Berarti ada emosi yang Mbak Nona tahan ya, dan juga itu kasih rasa sakit Kak buat Mbak Nona? Kalau kadang saya kayak sedih tiba-tiba gitu ya Bu ya, sedih tiba-tiba kayak gitu, terus kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba keinget yang dulu-dulu kayak gitu, kayak ada sih kayak nyesel kayak gitu loh Bu. Oke, tadi kan Mbak Nona bilang kalau Mbak Nona takut ya buat nyakitin pacarnya Mbak Nona, tapi Mbak Nona tahu kan kalau itu kasih dampak negatif buat Mbak Nona sendiri? Ya ya itu karena saya nggak mau nyakitin orang lain, makanya saya nyakitin diri sendiri kayak gitu. Nah terus saya tuh nggak bisa loh Bu kalau lagi marah kayak gitu, terus di depan saya tuh ada misalkan ada gunting pak, ada apa gitu, saya pengen rasanya pengen tak gitu loh Bu, kayak makanya saya harus bisa, masih belum bisa sih mengontrol emosi gitu loh Bu. Tuh. Baik-baik. Tapi Mbak Nona pernah mungkin aku sendiri Pak, Mbak Nona pernah ini nggak yang merefleksikan, aku tuh kenapa ya aku nggak bisa ngontrol emosiku ya, aku nggak bisa ngungkapin emosiku? Pernah Bu, saya pernah kayak ya bertanya-tanya lah sendiri kenapa ya kok aku kayak sering kayak kepikiran yang mau menyakiti orang lain, nyakitin diri sendiri kayak gitu loh. Terus saya tuh apa ya Bu, kayak mulai mengingat-ingat lah gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi dulu kayak gitu, kok sampai aku kayak gini gitu. Terus saya juga kayak ya sedikit searching lah gitu, kenapa kok kalau dijanjiin atau apa gitu langsung meledak-ledak gitu kalau nggak jadi kayak gitu. Ternyata setelah saya baca itu karena adanya kayak dendam masa kecil kayak gitu, terus kayak apa ya Bu, kayak ada ya istilahnya ada hal yang belum selesai lah sama diri saya kayak gitu, sehingga saya tuh nggak bisa, ya bingung juga mau ngelampiasinnya kayak gimana, makanya saya kalau lagi marah itu lebih baik saya sendiri gitu loh Bu. Setelah membaca hal-hal itu dan menemukan bahwa tadi bahwa ada hal yang belum selesai di masa lalu waktu kecil, Mbak Nona tahu apa yang belum selesai dengan Mbak Nona? Saya juga bingung sih Bu, yang belum di masa kecil itu apa, sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya ya sekarang tuh apa ya dulu gitu loh. Oke, kalau kita ambil dari permasalahan yang tadi ya,
kan Mbak Nuna tadi dijanjiin sama pacarnya Mbak Nuna terus nggak diturutin, akhirnya emosinya meledak-ledak. Itu pernah terjadi kah di masa lalu? Kalau untuk pas kecil saya rasa saya nggak pernah sih Bu. Saya selama ini alhamdulillah ya, kayak semua yang saya mau, semua yang ya tercukupi lah Bu gitu loh. Ya istilahnya nggak dituruti secara langsung diberikan gitu ya, ya dijanjikan gitu juga sama ayah itu, kayak janji gitu loh Bu, kalau misalkan aku juara satu nanti aku dibeliin apa kayak gitu loh. Jadi kan nggak yang instan lah istilahnya diberikan sih, tapi menurut saya selama ini yang saya rasakan ya Bu ya, itu kayak baik-baik aja kayak gitu. Oke, baik. Kalau untuk yang case, untuk yang permasalahan Mbak Nuna dijanjiin sama pacarnya Mbak Nuna, Mbak Nuna berarti sudah menaruh ekspektasi ya, aku bakal kayak gini nih, bakal kesini nih. Benar Bu, Oke. kayak udah apa ya, nanti aku ketemu temanku, kan kebetulan saya itu mau keluar kota ke Jember ya Bu ya. Nah di Jember itu ya banyak teman-teman saya di sana gitu loh, karena emang ya apa ya Bu, kan saya dulu juga SMP SMA nya di Jember, jadinya saya tuh merasa kayak banyak temanku di sana, jadi aku senang mau dia bilang kayak ayo ke Jember gitu loh. Jadi saya tuh langsung kayak mau ketemu teman-teman nih gitu loh, karena apa ya Bu, bukan nggak punya teman sih di sini, cuma eh, ya ibu tahu sendiri lah, kayak temenan yang udah lama sama yang baru itu kan pasti lebih berkesan yang lama. Iya. Ya terus saya apa ya, kayak merasa merecharge energi lagi gitu loh kalau ketemu mereka gitu loh, kayak energiku yang awalnya 0% jadi 100% kayak gitu. Makanya saya tuh berekspektasi banget gitu, kayak seneng gitu loh kayak bakal ini gitu, taunya malah nggak jadi gitu loh. Jadi kayak kesel gitu loh. Oke, baik. Kalau kita tarik benang merahnya ya Mbak ya, karena tapi kan waktu dulu Mbak Nuna kan apa-apa langsung cepet ya, mau apa-apa langsung terpenuhi, terus tiba-tiba sekarang waktu dijanjiin sama pacarnya Mbak Nuna ternyata nggak terrealisasikan dengan baik gitu, karena sudah menaruh ekspektasi ya Mbak ya, pasti ada perasaan kesal, marah, itu wajar, karena memang dari dulu Mbak Nuna kan, aku tuh dari dulu udah diturutin kayak gini, minta langsung dapat, minta langsung dapat, ternyata sekarang nggak langsung dapat, malah ditunda-tunda, malah kayak gini. Itu tuh wajar Mbak, karena memang kebiasaan dari dulu. Yang sudah didapatkan tiba-tiba sekarang ada, ya memang kayak gitu. Terus juga ini sih Bu, kayak yang bikin saya kesel, tambah keselnya itu dia itu kan nggak ngasih kayak, jadi nggak atau iya gitu loh, tapi nunggu kapan kayak gitu loh Bu. Nah ketika pas udah kayak udah kebiasaannya gitu, sudah kayak udah baik lah, maksudnya saya juga udah nggak yang emosi lagi gitu, saya dia tuh kayak berani ngomong gitu loh Bu. Akhirnya dia ngomong gitu kayak, kemarin tuh maaf nggak jadi gitu kan Bu, soalnya apa namanya, karena duitnya tuh pas-pasan kayak gitu loh, duitnya dia gitu kan. Nah terus sebenarnya dia tuh udah mau pakai duit tabungannya itu, tapi saya tuh udah keburu nangis duluan kayak gitu loh Bu. Nah sebenarnya kita tuh udah kayak, dia tuh berniat untuk kayak mau berangkat jam 12 malam gitu loh Bu, biar nyampe sana kan pagi gitu kan. Nah terus juga istirahat dulu lah gitu, karena memang waktu itu mendadak kan Bu gitu. Nah cuma ya itu yang bikin saya kesel tuh, nggak ngomong gitu loh Bu, nggak mau yang kayak terus terang kayak gitu loh, kalau emang punya kendala atau emang jadi tapi nunggu kayak gitu lah Bu. Itu sih yang bikin saya kayak kesel akhirnya, jadi tidak terkontrol gitu lah. Berarti emang komunikasi dengan pacarnya Mbak Nuna ini memang jarang berjalan dengan baik ya Mbak ya, komunikasi. Kalau untuk komunikasi sih sebenarnya saya baik-baik aja ya Bu, cuma dia itu emang tipikal orang yang nggak bisa memutuskan sesuatu itu secara langsung kayak gitu loh Bu, kayak banyak pertimbangan gitu loh Bu, gitu. Memang tipikal anak yang kayak gitu, jadi saya bisa paham kan Bu, bisa ngerti gitu. Cuma pas waktu itu karena udah saya tunggu-tunggu, begitu saya samperin ke kos dia tuh lagi main game, itu sih yang bikin saya tambah marah gitu loh Bu. Jadi itu sih yang aku kayaknya kayak
kayak nggak dihargai banget gitu loh Bu gitu. Mbak Nuna pernah mengutarakan kayak kamu kenapa kok kayak gini, kenapa sih banyak hal yang kamu pertimbangkan ini kenapa gitu? Saya pernah nanya kan Bu ke dia kayak kenapa sih nggak langsung gitu loh Bu, kayak langsung A B gitu kan ya Bu. Nah ternyata memang kayak dia tuh dari dulu memang kayak punya masa lalu yang apa ya Bu, agak gimana sih ngomongnya ya, kayak sering kayak sama orang tuanya juga sama kayak gitu loh Bu. Nah jadi itu kayak kebawa sampai gede, kayak sulit gitu loh memutuskan sesuatu kayak gitu, kayak apa ya istilahnya plan plan ya kayak gitu ya kayak gitu. Jadinya dari situ sih dia tuh kayak kebawa sampai sekarang kayak gitu loh Bu. Ya kata saya tadi itu sebenarnya dia tuh awalnya nggak mau berangkat karena duitnya pas-pasan, ternyata pas dia tabungannya masih ada gitu loh, akhirnya mau berangkat pakai tabungan itu tapi jam 12, tapi karena udah keburu saya udah marah dan udah ngelihat dia yang main game, aku malah ditinggal main game gitu loh, itu yang malah tambah bikin aku marah. Sebenarnya saya saling mengerti sih Bu kalau dia itu nggak bisa langsung memutuskan gitu-gitu. Terus aku memang tipikal anak yang kalau marah itu apa ya, apa sih kalau marah itu langsung kayak nggak kekontrol gitu loh, makanya itu dia itu nggak berani yang langsung ngejar saya, terus nggak berani juga yang langsung ngechat atau telepon gitu. Mungkin besoknya jadi nunggu saya reda dulu gitu loh. Coba aja Mbak, mungkin kalau ya udah lagi keluar berdua gitu nggak aja coba ngomong tanyain kamu kenapa kok kayak gini, ayolah kita coba bareng, tanyain aja nggak apa-apa karena memang hakikatnya hubungan ya Mbak ya, memang nggak ada yang mulus banget itu memang nggak ada, jadi memang ya perbaiki aja pelan-pelan berdua gitu, cari solusinya satu sama lain, karena kadang mengerti memang sudah bagus tapi juga harus cari solusinya bersama-sama, dibicarakan aja lagi. Iya sih Bu, menurut saya memang saya lebih kurang di itu ya Bu, misalnya komunikasi memang nggak yang sebagus itu. Terus saya juga berusaha terbuka gitu loh Bu, karena memang sejauh ini saya memang bukan tipikal anak yang suka cerita gitu loh Bu. Dia juga sama gitu, kalau ada apa-apa tuh dipendem, tapi saya juga bersyukurnya dia akhir-akhir ini Bu tuh sudah mulai ini sih Bu, mulai kayak terbuka gitu loh Bu. Kalau dulu itu memang kayak benar-benar rapat gitu, saya merasa kayak apa gunanya pacaran kalau kamu ada masalah masih sendiri kayak gitu loh, kayak aku masih gagal gitu loh, berasa gagal jadi rumahnya gitu loh. Nah terus akhirnya setelah kita banyak inilah ya, banyak kayak mengevaluasi gitu loh Bu, karena kayak dia mungkin cukup ini ya apa ya, kayak dia mulai sadar lah gitu. Nah dari situ dia kayak mulai cerita lah gitu ke saya gitu, kalau ada kayak kenapa ada apa itu cerita gitu loh Bu. Cuma ya gitu, mungkin nggak yang semua diceritain gitu, tapi saya udah bersyukur dia mau berani cerita gitu meskipun ceritanya nggak detail gitu. Waktu Mbak Nuna tahu ternyata pertama kali dia akhirnya berani untuk terbuka ke Mbak Nuna, itu perasaan Mbak Nuna gimana? Seneng sih Bu, kayak selama ini dia tuh kayak diem-diem terus gitu, terus tiba-tiba kayak aku pengen cerita gitu, kayak aku kayak ngerasa kayak wah nggak pernah loh gitu tiba-tiba ngomong kayak gitu. Itu sih Bu. Oke, berarti sudah ada kemajuan ya Mbak? Iya. Memang ya harus dipancing lagi aja gitu, entah dari Mbak Nunanya yang berbicara atau dari masnya pacarnya Mbak Nuna yang mau bicara gitu. Kalau emang Mbak Nuna merasa ini enak nih, pas nih waktunya buat ngobrol, ya udah Mbak Nuna aja yang mancing gitu, gitu aja sih Mbak. Iya sih Bu, karena saya merasa kayak saya lebih mendominasi gitu loh Bu di hubungan saya, dan saya juga merasa kalau saya itu terlalu apa ya, saking terlalu mendominasi itu jadinya saya tuh kayak apa ya, kayak seakan-akan dia itu kayak mungkin ya Bu ya, dia itu merasa kayak nggak ada harganya gitu loh di mata saya.
padahal kan cowok itu kan lebih suka kalau mereka tuh dihargai kayak gitu kan. Tapi karena saya emang bukan tipikal cewek-cewek yang apa ya, kemenyek gitu loh Bu. Nah saya jadinya kalau A ya A gitu loh, justru saya tuh yang memutuskan kayak gitu loh Bu, kayak A ya A, B ya B kayak gitu. Terus kalau misalkan perihal dari paling kecil dah pakaian kayak gitu ya Bu ya, terus kan dia tuh kayak pakai baju yang nggak saya suka gitu loh Bu, tapi dia tuh ngekeh gitu loh mau pakai itu. Nah saya ya udah, saya juga ini dong, kayak kamu nggak boleh dong, aku juga ini dong harus ini kayak gitu loh Bu. Jadi mau nggak mau kamu harus nurut kayak gitu loh Bu. Saya tuh tipikal anak yang kayak gitu sih gitu, sedangkan saya tuh nggak yang memperhatikan perasaan orang lain gitu loh Bu. Tapi memperhatikannya memang untuk hal yang lebih baik ya Mbak ya. Iya. Kayak kebaikan bersama gitu, buat dia juga, buat Mbak Nuna juga gitu. Gak apa-apa Mbak, bagus gitu aja. Tapi mungkin diusahakan untuk bahasanya lebih diperhalus. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya, walaupun itu pasangan kita kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin. Takutnya memang memunculkan stigma-stigma yang berpikiran kalau dia tuh aku tuh kurang gitu. Saya juga ngerasa, saya juga takut ya Bu ya, sebenarnya bukan ngerasa, saya takut aja dia tuh kayak ngerasa apa ya, ke-trigger gitu loh sama mau saya gitu loh. Karena saya tuh karena apa ya Bu, kalau saya mau ini tuh maksa gitu loh Bu, jadinya saya tuh takutnya dia tuh kayak merasa kayak apa ya, di push terus gitu loh Bu. Di pressure ya. Di pressure gitu. Nah jadi saya sekarang ini saya mulai sadar, jadi saya kalau memang dia mau, dia contoh pakaian gitu, mau pakai apa aja tuh terserah kayak gitu loh, yang penting kamu nyaman gitu, yang penting juga nggak yang baju bau dipakai gitu aja sih kalau saya sekarang gitu. Saya takut dia tuh merasa di pressure, terus akhirnya dia tuh malah yang awalnya nggak pernah dia ceritakan kalau nggak dihargai di keluarganya, malah di aku juga malah ini gitu, malah ngedown lagi gitu loh. Jadi saya tidak, terserah kamu, senyaman kamu aja gitu gitu sih. Mbak udah sebagai satu langkah yang bagus, dan kalau memang pada akhirnya Mbak Nuna yang mendominasi di hubungan itu, tapi memang untuk hal yang lebih baik ya, itu nggak apa-apa Mbak. Karena memang aduh siapa sih yang nggak mau hubungan baik gitu, siapa yang nggak mau relationship yang sehat gitu loh, dan menjaga keduanya tetap baik gitu. Kan kita juga pasti mikirin ya Mbak ya, apa kata orang tentang kita tuh kayak gimana, kata orang tentang penampilan kita, tentang hubungan kita gitu. That's great Mbak, sudah bagus kok. Ya lanjutin aja terus gak apa-apa. Tapi mungkin untuk nada bicaranya mungkin bisa dirubah. Saya sedikit kasar, saya menyadari. Terus kalau memang misal kata-kata yang mau dikeluarkan itu kata-kata negatif, coba ditahan dulu, dipikirin dulu. Kalau aku ngomong gini dia nyaman nggak ya, dia kesinggung nggak ya gitu. Memang ada hal yang harus ditahan dulu Mbak. Tapi untuk hal seperti tadi itu oke-oke aja, fine-fine aja. Kalau saya mendukung ini. Terima kasih banyak Bu. Iya, ada lagi Mbak Nuna yang mau diceritakan? Saya sih cukup itu dulu untuk saat ini ya Bu, karena saya juga bingung. Oke, nggak apa-apa. Saran saya tadi itu aja tadi sih Mbak. Memang ya mau nggak mau ya Mbak ya, memang harus dipikirkan lagi, ada yang harus ditahan, memang harus dikelola lagi gitu ya, secara harfiahnya manusia lah. Kan kita kan memang nggak ada yang sempurna ya. Dan untuk self harmnya tadi di awal, kalau memang waktu lagi emosi tiba-tiba mau self harm, coba langsung alihkan ke yang lain. Mau ngelempar barang, nggak usah barang, ngelempar bantal deh, ngelempar bantal aja gitu, atau pukul-pukul bantal atau guling, itu lebih aman sih. Karena takutnya kalau self harm terus-terusan kan saya takut infeksi ya Mbak ya. Iya. Jadi ya bisa dikurangi, walaupun memang susah, dikurangin aja pelan-pelan. Ditahan aja. Kalau misalnya mau self harm waktu lagi emosi, langsung mikir aku nggak mau nyakitin diriku sendiri ini. Gitu aja sih Mbak. Makasih banyak ya Bu ya.
bisa diterapkan lagi nanti kalau memang Mbak Lunanya susah untuk menerapkan, nggak apa-apa, chat saya langsung aja gitu. Siap Bu. Sudah habis ya Mbak waktunya ya, sudah Iya Bu. 25 menitan ya. Iya. Oke. Siap ya. Sama-sama Mbak.